Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya din. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya hormati dosen kita, yakni Bapak Dr. Yaya Sunaria MPD, dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Teti Ratnasih MAG. Dan tak lupa teman-temanku sekalian dan audiens juga. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul tatap muka dalam presentasi ini walaupun tatap maya. Salawat serta salam tanpa perlu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pengikutnya, senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya sebagai moderator akan membuka acara ini. Dan sebelum membuka acara ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yakni terdiri dari 2 orang, Dea Salsabila dan Arisma Rukmana Putri. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi ini, kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu pengertian memahami perkembangan dan kemandirian dan karir. Kemandirian merupakan salah satu tugas pokok perkembangan untuk pencapaian harus diterapkan sejak dini dalam diri anak, agar anak mampu melaksanakan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri yang dominan, di mana anak tersebut mampu menyelesaikan tugas dengan kemampuan tanpa didominasi bantuan dari orang lain. Pentingnya kemandirian dari peserta didik ini dipengaruhi juga dengan semakin kompleksnya kehidupan yang tentunya juga berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Pengaruh buruk sudah banyak sekali masuk dan membawa dampak buruk bagi peserta didik, seperti tawuran, narkoba, alkohol, dan lain-lain. Selain perilaku menyimpang tadi, dewasa ini kerusakan moral pun terjadi, seperti budaya mencontek, kurang peka terhadap lingkungan, ketergantungan, dan sebagainya. Semua tentunya patut menjadi perhatian dunia, dan solusi yang tepat adalah menanamkan sikap kemandirian pada diri peserta didik. Dengan kemandirian, peserta didik belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri, serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jika kemandirian sudah tertanam di setiap diri para peserta didik, tentunya akan berimplikasi pada pendidikan. Mereka sebagai subjek pendidikan dan mempunyai sikap kemandirian tentunya akan membawa dampak baik bagi masa depan pendidikan. Maka itu kemandirian peserta didik sangat penting untuk ditanamkan. Ya, jadi kita bisa ambil contoh dari tadi banyak, terutama
Jadi kita harus menjadi seorang yang mandiri, tidak mendapatkan orang lain, tidak manja, dan kita dilatih untuk menjadi orang yang tidak merepotkan orang. Itu. Terima kasih. Baiklah, yang kedua itu karir. Karir sering diartikan sebagai pekerjaan dan profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan tidak serta-merta dinyatakan kebutuhan hidup. Maka dari itu pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada sekadar mendapat pekerjaan yang sifatnya sementara itu. Jadi untuk mengubah karir tersebut butuh proses, terutama di kalangan remaja yang tahun ini sangat merosot sekali. Ya, banyak pengangguran, pendidikan tidak lancar akibat pergaulan, akibat lingkungan. Nah, jadi perkembangan karir seseorang ini atau remaja ini sangat merosot saat ini. Jadi untuk mengubah sikap dan perilaku kita harus dari kita sendiri. Untuk apa? Mencapai sebuah karir yang kita peroleh, profesi yang kita peroleh, ya. Pasti kita harus jalani dengan baik-baik. Kita harus benar-benar fokus kepada karir kita, ya, itu. Dan juga karir tersebut ini harus matang agar bisa sukses ke depannya. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Dan untuk berikutnya kepada Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek kemandirian. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu pendapat pertama dari Robert H. Avegus pada tahun 1972. Beliau memaparkan ada 4 aspek, yaitu yang pertama aspek intelektual, yaitu aspek yang merujuk pada kemampuan berpikir, menalar, memahami beragam kondisi, situasi, dan gejala-gejala. Contohnya yaitu mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek sosial yaitu aspek yang berkenaan dengan kemampuan untuk berani secara aktif membina relasi sosial, namun tidak tergantung pada kehadiran. Contohnya bisa mengadakan interaksi dengan orang lain tanpa dibantu dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu aspek emosi. Aspek emosi adalah aspek yang menunjukkan kemampuan individu untuk mengelola atau mengendalikan emosi. Contohnya bisa mengontrolnya emosi. Kemudian yang keempat yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi yaitu aspek yang menunjukkan kemandirian dalam hal mengatur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan tidak lagi ketergantungannya pada orang tua. Contohnya yaitu bisa memanage keuangannya sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari Steinberg pada tahun 1993. Beliau memaparkan ada 3. Yang pertama yaitu kemandirian emosional, yaitu aspek kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antara individu. Kemudian yang kedua yaitu kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa ketergantungan orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kemandirian nilai, yaitu kemandirian memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah dan penting dan tidak pentingnya, jadi bisa membedakannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arisma. Dirinya pada pergaulan sosial yang tidak tepat. Jadi
tinggi rendahnya ekonomi yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya di masyarakat. Jadi apabila kedudukan si anak tersebut rendah atau tidak berkecukupan, maka sangat dipengaruhi dengan perkembangan sosialnya. Lebih cenderung anak tersebut menjadi tertutup dan tidak mau bersosialisasi. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat dipengaruhi pada diri anak untuk memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat. Yang keempat itu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan anak dalam berpikir, contohnya kemampuan anak dalam berbahasa yang baik, kemampuan anak dalam belajar, kemampuan anak dalam memecahkan masalah, dan kemampuan anak dalam mengontrol emosinya. Itu sangat menentukan keberhasilan anak dalam perkembangan sosialnya. Jadi apabila seorang anak sudah bisa mengontrol emosinya, sudah bisa memecahkan masalah sendiri, itu sudah menentukan bahwa anak tersebut dapat menempatkan dirinya pada masyarakat. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu mengenai memahami perkembangan peserta didik remaja dan karir. Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Karir yang merupakan pekerjaan atau profesi seseorang yang menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari pengertian kemandirian dan karir, maka perkembangan kemandirian karir akan anak dan remaja dapat dimaknai sebagai proses progresif menuju kematangan seorang individu dalam menjalani hidup dengan usaha dirinya sendiri dan kemampuannya dalam mengambil peran dalam kehidupan di masyarakat dalam fase anak dan remaja dan orientasinya di masa depan. Insya Allah orang yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil dan karirnya pun akan sukses. Intinya kita harus belajar mandiri, jangan merepotkan orang lain. Ya, gitu. Terima kasih. Baiklah, demikianlah para audiens dan dosen. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penyampaian dalam penyusunan PPT-nya dan wordnya ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sudah selesai karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ingin bertanya cukup 3 orang, yaitu di grup kelas, di grup PPD. Oke, terima kasih. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.